Kalau luar. boleh tahu berapa Mbak yang kesurupan tuh? 10 lebih atau? Ya kayak sekitar ya 10-an Oke. mungkin. Ya, Banyak itu. banyak. Matanya tuh nggak kelihatan ketutupan meja saking lebarnya jidatnya. Terus telinganya lancip ke atas. Kayak peri. Sama guru aku sampai disuruh gitu kan mulutnya supaya ketahuan. Iya. Ada yang ngeprank apa enggak gitu. Sekelas nih coba semua gitu. Tapi ya nggak bersuara gitu. Tapi ternyata masih ada suara nangisnya. Terus? Nangis itu yang gitu. Serem. Ya kan bukan kan selalu mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Iya, itu dia. Yuk, yang mau cerita bareng jangan lupa teman Kliwon untuk kirim email ke email berikut. Voice note boleh. Voice note ya, enakan ya. Enak voice note Enak sih. voice note ya. Atau kalau mau sinopsis juga nggak apa-apa lah. Ya. Ya, Siap. oke, kita sudah kedatangan penyanyi cilik. Enggak, udah gede. Udah gede. Dengan singlenya yang Aku Pasti Bisa. Ya. Selamat datang Mbak Citra. Ya, halo semuanya. Mantap nih Mbak Bengkoang. Oh ya. Citra, benar. Body lotion. Body lotion. Mbak Citra adalah pendengarnya PMK yang baru mulai mendengarkan tuh di awal tahun 2025 ini ya. Ya, Oke. dan junior. Masih junior. Ya. Baru dengerin sampai episode 20-an di Spotify katanya. Ya. Nah, ini ada cerita unik nih. Kaget Mbak Citra. Oh, kirain serius ya. Iya. Dulu serius ya, maaf ya. Tapi Mbak Citra berarti kemarin ngirim email nge-reach out ke PMK ya? Iya. Pengen sharing. Iseng-iseng. Oke. Dan ternyata kejadiannya tuh di Kota Bogor ya? Ya. Waktu Betul. masa sekolah. Udah belasan tahun yang lalu. Oke, silakan Mbak Citra. Oke, langsung aja ya. Ya. Karena udah belasan tahun yang lalu, jadi mohon maaf ya kalau misalnya mungkin ada detail-detail yang aku agak lupa gitu ya. Wajar. Oke, jadi di tahun 2012 sampai 2015 aku sekolah di SMP negeri di daerah Bogor pinggiran. Sekolah ini cukup banyak kejadian mistis karena mungkin letaknya yang cukup terpencil. Jadi di belakangnya itu menghampar sawah yang cukup luas yang aku lewatin setiap hari jalan kaki untuk pulang pergi ke sekolah. Seru sih, jadi ngebolang gitu. Berarti rumahnya di Bogor waktu itu? Ya, jarak sekitar 3 kilo lah ke sekolah. Lumayan Banget, kaki. makanya dulu aku tuh kuat. Sekarang udah enggak sih, udah enggak pernah jalan. Oke, dulu ngebolang gitu ya. Kan sawah nih kan belakangnya tuh cukup luas. Nah terus di samping sawahnya hutan nih cukup. Kenapa Mas Bimo? Gak apa-apa. Aku mencoba membayangkan. Iya, kami Oke, tuh oke. mencoba membayangkan visualisasi kamu dulu ngebolang gitu. Kayak jadi di samping sawahnya itu ada hutan yang isinya pohon yang cukup tinggi-tinggi sekali. Iya. Oke. Kalau pohon pendek-pendek bukan hutan. Ada pohon toge pendek. Oke, lanjut. Oke. Aku nggak usah sebut nama sekolahnya ya, mungkin buat yang Yeah. ya TTA yang tahu-tahu aja. Terus di depan sekolahnya itu cuma ada beberapa orang jualan aja waktu itu, alias warung ya. Terus ada sawah lagi sih di depannya. Sama jarak sekitar beberapa meter ke arah kanan itu ada rumah kosong yang gede, cukup gede. Terus udah bertahun-tahun lamanya nggak berpenghuni dan udah penuh semak belukar. Nah, itu aja sih yang aku kasih gambaran ya sekeliling sekolahku. Semoga kebayang. Ya. Oke. Kayak langsung aja ke cerita yang pertama, itu adalah kesurupan massal dulu.
Jadi pas aku kelas 9, kelas 3 SMP ya, aku baru banget join ke pasukan pramuka inti waktu itu. Baru tertarik, terus aku join lah tuh. Anggotanya nggak banyak, kayaknya nggak nyampe 20 deh, cuman belasan aja gitu. Habis itu pada saat itu kita ngadain acara persami, perkemahan Sabtu Minggu. Terus ya hari pertama sih semua rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Terus singkat cerita udah malam nih kan. Malam sekitaran habis Isya kayaknya itu kita panitia udah instruksiin para peserta buat istirahat. Nah pada waktu itu kita tuh kemahnya di ruang-ruang kelas aja sih, nggak pakai tenda. Kita sepakat sama guru-guru nggak pakai tenda karena musim hujan deh kayaknya waktu itu. Oke, Ya, berarti ini kayak- persaminya di sekolah Dalam ya. kelas. Ya, Oke. tidurnya di ruang-ruang kelas. Ya, Ya, kayak ya. yang kita tahu Bogor kan kota hujan ya, jadi Oh betul. cukup sering hujan. Iya. Oke, nah terus tidurnya di kelas-kelas aja. Terus dan ya lancar kan hari pertama tuh ya kegiatan semuanya. Tibalah malam hari. Kan kita udah instruksiin peserta untuk istirahat di ruang kelas masing-masing yang udah kita bagikan. Terus panitia evaluasi lah tuh kan, biasa habis acara evaluasi, bikin lingkaran di tengah lapangan. Kita duduk lesehan aja gitu, bikin lingkaran dan ditemani sama satu orang pembina kita, udah ibu-ibu. Terus aku akan kasih gambaran visual lagi nih dari top view ya ceritanya. Oke. Kan lapangan ini kan kotak ya. Di sisi kiri, kanan sama bawah itu full ruang kelas-kelas yang dipakai untuk tidur. Sama yang bagian atasnya itu sebaris ruang guru sama ruang TU. Oke. Oke. Nah, udah mah kotak gitu. Nah, di corner kiri kanan bagian depan ini tuh bolong buat jalan akses keluar gitu. Ya. Nah, terus di arah keluar sebelah kirinya ada sekitar 4 ruang kelas yang baru dibangun. Oh. Udah kebayang ya? Bangunan Iya. baru ya. Ya. Nah, terus udah nih kita balik lagi evaluasi. Terus aku sih notice ada satu orang adik kelas aku yang udah mulai bengong gitu dari selama evaluasi, dari awal-awal bengong. Terus bener aja akhirnya dia berdiri sendiri, berdiri dengan bawah mata yang udah menghitam, berdiri dengan tatapan kosong. Terus ya kita sentak ngeliat dia kan, mau kemana, sebut saja namanya Melati ya, mau kemana Melati gitu. Ditanyain dia diem aja nggak jawab. Terus habis ditanya dia jalan aja gitu ke bagian depan menuju ke ruang kelas baru yang di depan sekolah. Terus pas dia lagi jalan ya temanku ada satu orang yang indigo nyamperin, diguncang gitu, mau kemana Melati gitu. Terus sama dia dijawab mau ke depan sana, tempatku di sana gitu. Terus pembinaku akhirnya nyamperin juga, mau kemana di sana tuh nggak ada apa-apa, orang nggak ditempatin tidur juga kan, malam-malam udah Iya, gelap, nggak dinyalain betul. juga lampu di depan sana. Dia ya ditanya apapun jawabnya tetap sama, tempatku di sana, tempatku di sana gitu. Terus sudah jalan, pas udah sampai di depan ruang kelas yang baru itu di depan, sadar dia akhirnya, terus lemas lah. Akhirnya dibawa ke ruang guru. Oke. Nyampe ruang guru, ya udah ditenangin, dikasih biasa obat segala penyakit, segala ketegangan, teh manis hangat. panas ya. Itu dia tuh. Dikasih teh manis panas, dan nih lagi suasana masih cukup tegang kan. Tiba-tiba peserta 2 orang ada yang lari nyamperin panitia, katanya ada yang kesurupan, teriak-teriak di kelas gitu. Terus udah disamperin nih sama 1 apa 2 orang temanku gitu panitia. Ya kita sengaja nggak nyamperin rame-rame kan, takutnya malah jadi heboh gitu. Terus akhirnya udah disamperin, belum kembali mereka, tahu-tahu ada lagi dari kelas lainnya dan itu merembet terus. Padahal kita
nggak ada cerita-cerita kan ke kelas-kelas lain gitu. Nah, berhubung panitia kan cuman sedikit ya, cuman ada belasan orang. Oke. Jadi kita mencarlah tuh buat beberapa bantuin boyongin orang-orang yang kesurupan ke ruang guru, terus beberapa nenangin gitu keliling kelas-kelas kan, nenangin, ayo baca gitu, doa kayak gitu kan. Terus udah sekarang point of view aku nih, aku yang keliling kelas-kelas tuh, aku keliling. Nah, pas ngelewatin perpus tuh adanya di sebelah kanan layout, sebelah kanan lapangan. Di depan perpus itu lorongnya nggak ada lampunya sama sekali, jadi gelap pol. Terus di depan perpus tuh ada keran satu. Nah, aku inget tuh lagi aku lewat, kerannya mati, terus tahu-tahu nyala sendiri, full power. Terus ya aku kedistract kan, kaget ngeliat, terus wah udah aku baca-bacaan, terus aku tutup aja kerannya. Terus udah misi gitu, udah. Terus ya udah aku lanjut tuh keliling kelas. Alhamdulillah udah meredakan situasinya. Terus aku ada nyempetin ke ruang guru ngintip gimana sih situasinya di dalam gitu. Tapi aku nggak berani masuk soalnya cukup ramai, takutnya malah nyusahin di dalam. Jadi aku nggak masuk, cuma liatin aja dari luar. Kalau boleh tahu berapa Mbak yang kesurupan tuh? 10 lebih atau? Ya kayak sekitar ya 10-an. Mungkin ya. Banyak itu. Banyak. Tapi aku nggak tahu ya. Mungkin ingatanku benar atau salah. Iya, pokoknya intinya segitu lah ya. Terus yang aku ingat tuh sampai manggil orang sana, akamsi sana, bapak-bapak yang orang pintar gitu buat bantuin nanganin. Temenku yang indigo juga bantuin masukkan ke situ. Terus udah kelar nih semua perdramaan, temenku yang indigo itu keluar terus nyeritain lah kondisi di dalam tadi. Ada yang minta kopi kayak gini kan. Kopi mana kopi kayak gitu. Nggak gitu. Nggak gitu kesurupan kok begitu. Hitam minta kopi hitam. Tuh. Iya paham, kita minta kopi nyemnya tuh paham. Cuman nggak kopi mana kopi. Tuh kesurupan tukang ojek. Kesurupan tukang ojek apa gimana sih? Kopi mana kopi? Kopi. Jarum. Kopi mana kopi? Jarum kopi. super. Kopi mana kopi? Kesurupan tukang ojek. Iya. Terus ada juga yang kayak bukan manusia, nggak ngomong, cuma meraung-raung aja. Temenku yang indigo juga pas keluar tuh, seingatku ada luka di tangan. Oh ya? Katanya kena cakar sama yang kesurupan. Kayak gitu. Habis itu udah nih kan kelar panitia, mau sholat isya ya kan. Sholat isya tuh posisinya di musola yang baru dibangun. Seingatku dia adanya di corner kanan bawah belakang jadinya. Ya, jadi kan tadi kan kotak ya. Sederetan perpustakaan berarti kalau ya, di kanan. deretan perpustakaan di situ. Nah, di situ musolanya tuh jadi dia tembok setengah badan kita. Temboknya. Nah, di balik tembok itu ada keran-keran buat wudu. Terus dari musola tuh kita bisa ngelihat ke hutan yang tadi aku bilang, langsung blas hutan gitu, dan gak ada lampunya sama sekali. Jadi ya udah ngelihat hutan mah gelap banget nget gitu. Terus dan nih komat temanku, terus kelar komat baru mau takbir, kerannya nyala lagi, salah satu keran dari deretan keran wudu. Terus dia dimatiin sama temanku. Terus kita mau mulai lagi, terus nyala lagi, dan itu nyalanya tuh full power. Kebuka banget berarti. Iya. Merinding kalau inget itu. Terus kayaknya sampai 3 kali. Terus temanku ngomong, kita di sini nggak mau ganggu, tolong jangan gangguin gitu. Terus baru bilang udah aman gitu situasi. Salat, terus udah selesai sih kemahnya, lancar sampai besok alhamdulillah.
ini tadi berarti teman kamu yang bantuin tuh, yang indigo tadi, dia anak SMP juga kan berarti? Udah bisa bantu ngeluarin, nanganin orang yang kesurupan. Aku juga nggak tahu sih teknisnya dia di dalam bantu ngeluarin atau gimana ya. Yang jelas dia ikut masuk. Nggak tahu deh di dalam ngapain. Oke. Ini menarik sebenarnya Keren karena aku pribadi akhirnya bisa ngobrol sama pelaku industri kesurupan bareng. Aku mau bilang pelaku kreatif nanti. Maksudnya orang yang expert ada di bidang kesurupan. Bukan ngaco. Mana ada orang yang langsung berada di TKP. kejadian kesurupan massal. Biasanya kan kami cuma ngedenger atau ngebacain cerita gitu ya. Apalagi nih masih SMP gitu. Nah, itu tuh berapa orang sih Mbak yang Apanya? ikut pesertanya Persami Oh, itu? itu seangkatan sih seingatku. Tapi aku lupa seangkatannya kelas 7, 8 atau 9. Pokoknya satu angkatan seingat aku. Ada 100? Ada kayaknya sekitaran segitu. Oke, berarti nggak masal-masal banget kalau cuman 10 Iya sih. kalau itu kan. Nah, itu tuh beneran nyambernya secepat itu ya? Aku nggak inget juga sih secepat apanya. Oke. Yang ku inget detail kejadiannya yang aku rasain ya kayak tadi gitu. Oke. Nah, finishnya tuh akhirnya kenapa? Kalau kamu akhirnya nyari-nyari info lah. Awalnya kenapa nih si Melati ini nih? Oh, Terus enggak sosok sih. siapa? Terus Enggak apa? nanya-nanya ke Oh. orang-orang sekitar. Iya. Biasanya kan ada penyebabnya gitu. Nah, itu dia. Entah ternyata si bangunan baru itu dibikin Oh, karena iya, iya, nebang-nebangin pohon. Kayak Biasanya backstory-nya gitu ya. Iya, biasanya tuh ada kayak gitunya kan. Iya, nggak tahu sih aku. Mungkin ada tapi akunya nggak tahu. Oke. Mungkin. Itu mostly dari anggaplah 10-15 lah yang tadi kesurupan tuh rata-rata cewek. Iya. Apa semua cewek? Waduh, nggak inget ya ada cowok atau enggak. Tapi ya mayoritas cewek. Karena kan yang sering kita dengar dan kita lihat juga mayoritas cewek tuh. Perempuan ya. Ya kan? Yang Gampang nyamber histerianya tuh perempuan. sama pertanyaan terakhir. What? Kamu ngapain mondar-mandir ke kelas tadi? Iya. Itu Tugasmu ngapain? Iya, keliling-keliling itu ngapain? nenangin peserta yang lain biar Oh, karena doa. dia panitia. Iya, panitia. Oh. Karena kan panitia juga dikit jadi ya nggak bisa bagi-bagi semuanya buat nenangin gitu kan, ada yang bantuin bawain peserta juga ke ruang guru. Untungnya nggak masif gitu. Nggak yang banyak Masal. banget. Dan Ingat-ingat. iya, yang masal lah. Anggaplah yang 10 juga udah masal sebenarnya ya. Cuman yang nggak masal banget dan akhirnya kegiatan diberhentikan gitu. Yang udah-udah kan gitu. Ospek biasanya kan. Iya. Ospeknya diberhentikan Atau pabrik, gitu atau biasanya pabrik gitu. Tapi ini masih berlanjut ya? Masih. Sampai besoknya masih Iya, tuh ya? alhamdulillahnya tapi lancar sih, nggak ada gangguan lagi besoknya. Nah, yang kesurupan masal tuh ikut lagi atau dipulangkan? Oh, kurang tahu ya aku. Nggak ingat. Iya, nggak inget. Oke. Itu adalah pengalaman pertama di sekolah SMP. tersebut. Enggak, itu sebenarnya terakhir sih, soalnya kan aku kelas 9 ya. Jadi itu udah ceritanya kelas 3 kayak ya? ngacak Oke. Oh, ngacak oke. ceritainnya aku. Selain Iya. itu berarti ada lagi di sekolah yang sama. Masih ada 2 cerita lagi. Sekitar 2 Oke, ya. monggo. Oke. Yang kedua itu suara nangis pas lagi KBM. Pas lagi kegiatan belajar Belajar mengajar. mengajar, ya. Lagi pelajaran olahraga waktu itu, aku inget banget. Kita lagi nggak ke lapangan, lagi materi di kelas. Terus bapaknya lagi jelasin di papan tulis. Terus ya hening kan kelas, kita merhatiin bapaknya ngajar. Terus tiba-tiba ada suara nangis. Awalnya sih kecil suaranya, makanya kita nggak ada yang gubris gitu. Terus tapi kok lama-lama gede suaranya. Terus guru aku mulai keganggu, mungkin risih. Terus nanyain lah, ini ada yang nangis nggak sih? Ada yang nangis gitu. Ya karena nggak ada yang nangis, nggak ada yang bilang ya kan. Terus sama guru aku sampai disuruh gitu kan mulutnya, supaya ketahuan Iya. ada yang ngeprank apa enggak gitu. Sekelas nih coba semua gitu. Tapi ya nggak bersuara gitu. Tapi ternyata masih ada suara nangisnya. Terus Nangis itu yang gitu. Ih, serem. Ya kan bukan A kan selalu mulutnya.
terus masih ada suara nangis sampai guru aku tuh manggil guru yang lagi ngajar di kelas sebelah buat ke kelasku ngecek dengar juga nggak gitu. Dan ternyata ibu yang dari kelas sebelah juga dengar pas ke kelasku. Terus akhirnya ya udah sama bapaknya dipimpin baca doa, kita doa bareng-bareng. Terus alhamdulillah udah hilang sih suaranya. Habis doa bareng. Gila. Itu siang-siang berarti ya? Siang-siang banget. Dan Sekelas Pagi denger ke berarti. siang gitu. Sekelas denger. Aku kemarin juga pas di kontak sama tim PMK kan, aku nanya ke temanku dan ada juga yang ingat kejadian itu. Oh, ini berarti teman-teman SMP-nya Citra nih yang nonton berarti tahu nih. Tahu harusnya sih. Tadi Yang tuh sekelas sama aku. Panitia-panitia coba muncul ya. Apa kelompok kupu-kupu? Apa kamu apa semut? Pramuka. Ya, Nggak tahu, nggak semut ingat. tuh cowok, Oh, cewek tuh bunga. Iya, oh, bener. beda ya. Beda, Iya, cowok lupa, tuh lupa. hewan. Dulu gua harimau. Iya, kupu-kupu mah. Ya, cowok juga kudunya Lah ya. iya. Iyalah kan hewan. Iya, kupu-kupu cowok biasanya. Oh iya kalau cewek tuh bunga. Bunga. Iya. Oke. Kayak itu cerita kedua. Habis itu cerita ketiga tuh menurutku nih klimaks sih yang aku paling inget banget sampai sekarang. Di kelas? Kelas 7 pas baru masuk. Oh, pas baru masuk. Oh, pas baru masuk. Oke. Makanya tuh aku berani ada di sekolah sesore itu karena mungkin belum tahu ya sekolah itu serem gitu. Iya. Jadi waktu itu aku di kelas 7 tuh berlima doang sama temenku ngehias kelas. Aku emang hobi banget gambar, bikinan karya-karya gitu, aku hobi, makanya kita ngehias kelas tuh waktu itu sore-sore berlima, cewek semua. Terus karena besoknya mau ada lomba kelas tercantik. Oke. Kayak kita hias kelas tuh. Nah terus berempat lagi sibuk nih bikin-bikinan. Nah yang satu iseng tuh ngevlog ala-ala kan, nge-record kita satu persatu bikin apa. Terus akhirnya dia keliling kelas nih ngasih liatin yang udah dipajang karya-karya kita kan. Pas keliling kelas terus udah dia nonton sendiri hasil rekaman dia. Terus tiba-tiba dia manggil kita, guys, mukanya takut. Terus akhirnya kita nonton bareng lah tuh videonya langsung di situ. Terus posisinya tuh kita bikinnya itu di bagian depan kelas, di depan papan tulis persis. Terus ya udah kita kan ngadep ke kursi-kursi sama meja. Di kelasku waktu itu tiap pulang sekolah kursinya ditumpuk ke atas meja, dibalik kalau setiap pulang sekolah. Nah waktu itu posisinya lagi kayak gitu, kursi-kursi udah di atas meja. Terus pas kita nonton di salah satu di balik kursi itu kelihatan ada kepala, rambutnya panjang banget dan lurus banget kayak abis nyalon, kayak abis muting. Jidatnya tuh cukup lebar. Aku ingat banget matanya tuh nggak kelihatan ketutupan meja saking lebarnya jidatnya. Terus telinganya lancip ke atas, kayak peri. Ya lancip ke atas gitu. Putih juga, putih banget. Terus yaudah kita langsung lihat-lihatan dulu. Terus aku sampai megang temanku, jangan lari, aku bilang gitu, karena lariku kan pelan. Tapi akhirnya yaudah refleks semua langsung ngambil tas kabur keluar sekolah. Itu sampai perkakas buat ngias kelas kita tinggalin gitu aja. Di meja yang mana tuh, Mbak Citra? Di meja paling kiri. Nomor kayak ke baris keempat deh kayaknya, ketiga keempat dari depan, nggak paling belakang. Itu pakai apa ngerekamnya? Pakai handphone. HP masih ingat nggak HP-nya apa gitu? Enggak. Terus tapi videonya udah nggak ada pasti. Ya pasti udah nggak ada. Soalnya waktu itu aku juga mau minta kan, pengen ngasih liatin lah orang-orang ini gue punya nih video. Tapi seingatku dia sama ibunya disuruh hapus. Takutnya ngikut atau gimana. Biasanya gitu sih, benar. Kemarin sih aku sempat minta ya sebelum kesini sama orangnya, cuman orangnya malah nggak inget. Oh dia lupa. Padahal di aku berkesan banget kejadian itu. Iya, lu sosoknya aja masih inget ya? Iya, detail banget aku ingat. Atau sudah dilupakan. Takutnya apa? Di
iniin le Udah tinggal sama ibunya lupain gitu, lupain gitu. Anjay. Pakai ini, ceking, Ya, Men in Black lagi. pakai sinar. Iya, udah kayak gitu. Ini Bogor mana sih? Bogor pinggiran kan banyak ya. Perbatasan mana nih? Perbatasan Gadok kah? Perbatasan yang ke Parung kah? Iya, Parung. Oh iya, benar. Aku langsung notice tuh pasti. Iya, Bogor kan berbatasan sama Jakarta Timur, sama Depok, sama apa lagi? Cianjur. Tadi gue mau langsung nebak nih yang Parung ya, gitu. Karena Negeri nggak sih? Enggak ya? negeri. Oh, negeri. Kalau kampung gimana? SD kampung lah. Kan bukan SD negeri. Kan ayam aja ada ayam negeri. Bener. Sama ayam kampung. Bener. Nah, SD kan SD negeri, SD kampung. Kalau SD kampung kakinya lebih panjang biasanya. Dagingnya mantep iya, tuh. dagingnya mantep pak. Diopor. Bener. Treatmentnya samain kayak ayam. Belum banget ya. Ini anak-anak kakinya Dia jenjang. panjang. Nah, ini SD kampung nih. Telurnya kecil-kecil tuh pak. Biasanya lebih kecil. Matok sembarangan tuh. Ngedok. Iya ngedok. Oke lah. Mbak Citra makasih banyak ya. Iya. Udah mampir ke PMK. Semoga abis ini maratonnya lancar biar tahu gitu perkembangan kita kayak apa. Iya. Siapa tahu pengen mampir lagi. Iya. Kalau kita punya pikir mah bercandaannya masuk ini. Tapi tadi kan cerita semua pas masih SMP kan. Semenjak lulus sekolah, kuliah atau kerja udah nggak pernah lagi berarti. Aku nggak pernah ke situ lagi, tapi ya enggak, sorry, bukan kejadian. Iya, kejadian supranatural di SMA-nya. Banyak. Oh, Aku pernah ngalamin juga kesurupan yang banyak juga di perkemahan pramuka juga. Tapi kamu ingat nggak? Yang rairan, kita kan cinlok di pramuka. Penggalang. Masa udah langsung penggalang aja. Ya Siaga. penggalang lah, siaga mah masih dikeluarin. gue cuma Tepuk pramuka dulu. Mas dulu coba, tahu nggak? Tahu lah, tepuk pramuka. Bagus. Ya betul. Siap. Semapur. bukan apa yang pakai bendera malah siap. Ya, Ya. Oh. Ya, lanjut Pak. Yuk. Mundur. Spion. pramuka. Tapi ada loh Mas, Apa? tukang parkir pakai bendera semapur. Iya, gue sering lihat tuh. Di perlintasan kereta kan juga gitu di Jawa kan gitu. Siap. Ngapain? Pramuka. Goblok. Ya. Aduh. Wah, berarti bisa simpul menyimpul nih. Wah, udah nggak bisa sih kayaknya. Pinnya banyak tuh Le. Iya, kayak Russell. Iya. Russell. Pin berenang. Pin apa? Banyak apa berarti ini terakhir? Apanya? Apa istilahnya sih tadi? Siaga penggalang. Oh, aku dulu sampai apa ya yang pas kuliah Racana coklat. Pandega, astagfirullah. Iya. Pandega. Maaf udah lama Pandega. gak belajar. Pandega. Masnya juga. Pandega. Penegak. Setegak apa Mas? Gua kata juga apa? Aneh banget. Iya, tapi ini menarik sih. Pramuka ya. Scout berarti. Scout ya. Wah, ini keren. Gue dulu juga pramuka Le. Iya, kita apa semua ya? juga pasti. Kagak, gue sampai lomba di Cibubur. Itu tuh lomba Jakarta Timur gitu. Gudeg mah sekolah lo. Iya. Nasi apa telur? Gudeg itu anjing. Sebel banget. Diplesetin mulu. Iya, gue dulu kelompok semut. Nah, terus gue lombanya kan banyak ya. Ada lomba tali temali, sandi, yel-yel, ya kan? Iya. Nah, gue dulu lomba masak. Wow. Lu ikut lomba masak? Ya, terus dari sekian banyak lomba yang harus lu ikuti. Kan gue takut kalah ya. Terus gue ngantongin kaldu. Curang. Wah, parah. Ngantongin 2. Asam. Kagak lah. Asam tuh enak lah sop gue.
kaldu ditaruh sempak gitu asem tuh. Sudah bercampur keringat. Iya, keringet pramuka gimana tuh? Aduh. Gak usah pakai garam lagi, Mas. Enggak. Kacu. Ya, pakai kacu lu mah. Iya, gua. pakai kacu. Ya kan? Nah. Kacu. Oke lah. Jadi bahas pramuka. Lucu banget pramuka senior nih. Siap. Dah, pamit. Dadah. Dadah. Mas, maaf kayak Asia kedinginan deh. Kaget gua. I'm sorry. Iya. Iya. Ngodong mau. Nah, Masih dingin enggak? belum. Belum Enggak gitu. berasa ya? Sistemnya enggak gitu cara kerjanya. Ini kenapa ada buayanya? Udah kamu jangan banyak tanya kamu. Kami aja bertanya masalahnya. Kenapa ada buaya gitu? Random banget ya. Asli. Oke, dah. Udah ya. Lanjut. Kedinginan dari tadi. Baru nyadar lama-lama bergetar suaraku. Belum makan Belum nasi ya? Nasi udah sih tadi. Udah. Baru aja. Belum kena nasi. Terus orang belum kena nasi kedinginan. Sumpah. Dulu gue gitu. Belum kenal nasi kali. Goblok. Pak, maaf Pak, ini kedinginan Pak. Belum kenal nasi kali lo. Tolol banget. Orang di puncak ya. Pak, maaf Pak, pinjam sweater Pak. Kenapa lu? Dinginan Pak. Belum kenal Belum kenal nasi nasi. kali lu. Goblok banget. Udah tahu di puncak pas. Dah.